Katak panah beracun adalah salah satu spesies paling beracun di planet kita. Amfibi ini memiliki berbagai warna cerah, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Dan itu pun bukan cuma untuk pamer, ini semacam pesan bagi semua predator yang mungkin ingin mengejarnya. Aku beracun, jadi lebih baik kamu menjauh dan jangan coba-coba memangsaku. Katak panah beracun warna emas misalnya, mengandung begitu banyak racun hingga bisa membunuh 20.000 tikus. Warna cerah di alam biasanya pertanda bahwa lebih baik menjauhi hewan itu. Mereka memperingatkan bahwa kamu melihat sesuatu yang gak ingin kamu makan. Lihat gurita cincin biru, makhluk sangat berbisa lainnya. Gak seperti katak panah beracun atau misalnya semut beledu yang warna terangnya langsung terlihat, gurita ini cuma menunjukkan cincin birunya jika merasa terancam. Dengan berat lebih dari 136 kg dan panjang lebih dari 3 meter, biawak komodo adalah kadal terberat di planet kita. Komodo mengejar hampir apapun yang ditemuinya, termasuk babi, rusa, biawak yang lebih kecil, dan bahkan beberapa makhluk lebih menantang seperti kerbau besar. Komodo berkamuflase dan menunggu mangsa mendekat dengan sabar sambil berbaring di rumput. Buaya muara. Serangan buaya muara jauh lebih sering terjadi dibanding serangan hiu. Gigitannya 3,5 kali lebih kuat dibanding singa dan 25 kali dibanding manusia. Satu lagi kekuatan supernya, hewan ini bisa melompat keluar air menggunakan ekornya. Kudanil kelihatannya sangat tenang saat berendam, tapi sebenarnya hewan ini agresif banget loh. Kudanil lebih sering menyerang orang dibanding menyerang macan tutul atau singa. Hewan ini kecil, tapi ancamannya bisa seperti kudanil. Inilah lalat sese. Lalat ini hidup di Afrika, sekitar Sahara, dan para pelancong yang suka menghabiskan waktu di luar atau di taman hiburan harus berhati-hati dengan serangga ini. Jika kamu digigit lalat ini, memperoleh perawatan yang tepat sesegera mungkin adalah penting. Ulat kucing kelihatan lucu dan lembut ya, tapi lebih baik jangan kamu sentuh. Ulat ini berbisa dan bulu mirip wig yang kamu lihat sebetulnya duri-duri yang bisa menimbulkan berbagai masalah jika kamu sentuh. Duh! Tawon raksasa Asia seringnya bikin sarang di bawah tanah, jadi lebih sulit ditemukan. Sengatannya terasa seperti tusukan jarum logam panas, sengatnya cukup panjang, bahkan bisa menembus pakaian pelindung lebah. Ikan batu adalah ikan paling berbisa di dunia. Ada 13 duri kokoh di sirip punggungnya dan begitulah hewan ini menyuntikkan bisanya yang sangat beracun. Singa. Sebagian besar singa hidup di Afrika dan bisa menghabiskan makanan sampai 1/4 bobot tubuhnya atau sekitar 40 kg sekali makan. Seringnya singa berburu di malam hari dan selama badai karena angin dan kebisingan bikin mangsa lebih sulit mendengar dan melihatnya. Kalau bisa ikutan kontes makan burger, buat apa mereka berburu? Sebagian besar harimau hidup di Asia. Harimau mampu bertahan dalam berbagai kondisi, karena itu hewan ini ada di berbagai area dari pegunungan sampai ke hutan hujan tropis. Selama cukup air, makanan, dan tempat berlindung, harimau bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Kadang makanan jadi masalah sebab harimau makan sampai 60 hewan besar per tahun ditambah hewan kecil sebagai selingan. Fakta seru, kulit harimau juga tertutup garis-garis, bukan cuma bulunya. Sedikit berita bagus nih, serigala nggak benar-benar tertarik memangsa manusia. Tapi kadang mengejar manusia, seringnya serigala menyerang saat kekurangan makanan atau jika kehilangan habitat. Hiu punya reputasi buruk, tapi seringnya ikan ini menghabiskan waktunya jauh dari manusia dengan memangsa ikan dan hewan laut lain yang lebih kecil. Tapi hiu akan membela diri jika kamu datang ke wilayahnya dan merasa terancam. Saat itu, gigi-giginya yang mirip gergaji pasti terkesan seram. Pada pandangan pertama mungkin burung unta nggak termasuk daftar ini, tapi jika terpojok, hewan ini bisa merobohkan predator besar, seperti serigala atau singa. Hewan ini bisa menjadi pemberani di dunia nyata. Unggas ini nggak pernah menyembunyikan kepala ke pasir ketika takut. Kita nggak bisa melupakan beruang coklat atau grizzly yang jauh lebih agresif dibanding beruang lain. Jika kamu berhadapan dengan beruang coklat, kemungkinan terjadi sesuatu yang buruk 3,5 kali lebih besar dibanding saat kamu menghadapi beruang kutub.
Beruang coklat juga 21 kali lebih bahaya dari beruang hitam. Tapi, beruang coklat adalah jenis yang paling tersebar luas di seluruh dunia. Ular beludak sisik gergaji merupakan salah satu ular yang paling harus kamu waspadai karena secara statistik, akibat gigitannya cukup fatal. Bisa beludak jenis ini cukup banyak, gigitan terlemahnya bisa menewaskan 2 orang. Bukan cuma beludak sisik gergaji, ada banyak ular yang harus kamu jauhi. Inilah kobra Filipina. Ular ini mengintai di area berhutan, rimba lebat, dataran rendah, dan ladang terbuka. Ular ini terutama suka berada di area dekat air dan bisa meludahkan bisanya sampai sejauh 3 meter. Ular berbisa lain adalah mamba hitam. Ular ini agak gugup dan jika menganggap kamu sebagai ancaman akan menjadi sangat agresif. Ini termasuk ular tercepat di dunia karena bisa bergerak sampai 19 km per jam. Ubur-ubur kotak Australia juga hewan laut paling berbisa di dunia. Tentakelnya tertutup panah-panah kecil berbisa dan bisa tumbuh sampai sepanjang 3 meter. Melihat laba-laba biasa di rumah pun udah nggak nyenengin. Bayangin kalau kamu melihat ini. Goliat pemakan burung, laba-laba terbesar di dunia. Dan juga salah satu laba-laba terseram. Kemungkinan besar kamu akan menemukan laba-laba ini menghabiskan waktu di liang-liang dengan jalan masuk tertutup sawang. Syukurlah, bisanya nggak begitu berbahaya bagi manusia seperti sengatan tawon. Berita buruk untuk serangga, kalian harus hati-hati ya, laba-laba ini nyata bagi kalian. Platypus kayaknya imut dan nggak bahaya, meski tampilannya lucu, ini salah satu hewan paling bahaya di Australia. Platypus punya taji yang terdapat di kaki belakangnya dan masing-masing tersambung dengan kelenjar krura melalui saluran. Kelenjar ini membentuk campuran kompleks dari ratusan toksin. Platypus punya 2 lapisan bulu untuk fitur anti air dan untuk insulasi. Dengan bulunya, platypus memerangkap selapis udara di dekat kulitnya hingga hewan ini bisa tetap kering saat mencari makan di bawah air yang lamanya sekitar 12 jam tiap hari. Salah satu sengat yang pasti paling terasa adalah sengat semut peluru. Semut ini kecil dan panjang sengatnya cuma 3 mm, tapi bisa bikin kamu merasakan sensasi terbakar selama beberapa jam. Ikan buntal adalah perenang buruk, jadi kemungkinan akan berakhir sebagai santapan ikan lain. Tapi saat merasakan bahaya, ikan buntal akan menelan banyak air dan udara hingga menggembung seperti balon. Ikan ini bisa menggembung 2-3 kali ukuran normal dan racun ikan buntal cukup untuk menewaskan 30 manusia. Kerbau Afrika adalah satu-satunya spesies sapi liar yang bisa kamu temukan di Afrika. Kamu bisa mengenalinya dari tanduk melengkung yang berat. Dipadukan dengan ukuran besar serta sifat agresif, hewan ini sangat berbahaya bagi siapapun yang menghalangi jalannya. Seringnya gajah menghormati wilayahmu selama kamu menghormati wilayah mereka. Gajah bisa merasa terancam oleh, katakanlah, sekelompok turis yang terlalu mendekat dan mengganggu ruang pribadi mereka. Dalam kasus ini, gajah akan mempertahankan diri dan sangat marah hingga bisa membahayakan manusia. Anjing liar bisa sangat berbahaya seperti anjing dingo di Australia. Anjing ini bisa hidup menyendiri maupun bergerombol yang akan sangat menyulitkan mangsanya jika seluruh gerombolan mengejar. Dingo bisa melintasi jarak jauh dan berkomunikasi satu sama lain dengan melolong seperti serigala. Tikus mondok hidung bintang merupakan salah satu makhluk dengan tampilan paling aneh. Entah bagaimana, sepertinya seseorang telah mengganti kepalanya dengan gurita yang sangat kecil. Tikus ini nggak berbahaya bagi manusia, sebagaimana beberapa makhluk berbisa atau predator besar, tapi bisa bikin banyak kerusakan di kebunmu.